Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudari'an in ariya. Fi'il amar dan fi'il madi itu dimabnikan. Wa arabu mudari'an in ariya. Para ulama nahwu mengi'robi fi'il mudhari'. Fi'il itu kan kita tahu ada tiga, fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il ada tiga, kalau fi'il nahi cabang dari fi'il amar ya. Untuk fi'il amar dan fi'il madhi itu dimabnikan. Ini amar sama madhi dimabnikan. Contohnya kalau madhi doroba, dia mabninya mabni fathah. Tidak bisa dorobi, tidak bisa dorobu. Begitupun fi'il amar idrib. Idrib dia mabni sukun jazm. Tidak bisa idriba, idribu, idribi. Tidak bisa kecuali ditemukan dengan yang lain. Untuk fi'il amar dan fi'il madi, para ulama memabnikannya. Harokat akhirnya tidak bisa berubah kayak gini doang. Wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin. Sementara untuk fi'il mudhari', ini para ulama nahwu itu mengi'robinya. Tapi syaratnya in ariya min nuni taukidin. Kalau dia itu tidak bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid khafifah maupun nun taukid saqilah. Kalau yang mudhari' contohnya yadribu, yadribu ini para ulama nahwu mengi'robi lafadz yadribu ketika kemasukan lam, dia lam yadrib. Kemasukan an misalnya amil nawasib, ketika kemasukan amil nawasib, beliau para ulama nahwu itu menasobkan lafadz yadribu, yadriba, ya ayyadriba. Untuk fi'il mudhari' ketika kemasukan amil seperti ini dia akan berubah. Sekali lagi, untuk fi'il amar dan fi'il madi ulama nahwu itu memabnikannya, sementara untuk fi'il mudhari' para ulama nahwu mengi'robinya. Bisa ba, bisa sukun, bisa rofa, yadribu. In ariya min nuni taukidin, syaratnya ketika fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan nun taukid di akhirnya. Yadribu, pada lafadz yadribu ini ketika akhirnya tidak bertemu, dia akan bisa bu, bisa sukun, bisa juga ini nasob. Sementara ketika bertemu dengan nun taukid khafifah yadribna, maka dia statusnya mabni. Ini baknya yang jadi mahalus syahid, titik utamanya, titik fokusnya pada baknya, karena akhir daripada fi'il mudhari adalah huruf ba, sementara nun ini tambahan. Nah ini nun taukid khafifah. Kalau nun taukid saqilah berarti yadribanna, seperti itu. Wa min nuni inasin kayarukna manfutin. Begitupun dia akan mabni ketika bertemu dengan nun jama' inas, nun niswah, nun yang menunjukkan makna perempuan seperti lafadz yarukna, dia disukun, dijazmkan karena dia bertemu dengan nun inas. Yarukna wedi sopo wadon, man ing wong futina kang den fitnah sopo man. Bunya alal asli fil af'al. Fi'il madi dan fi'il amar dan fi'il madi. Fi'il amar dan fi'il madi itu dimabnikan sesuai dengan asal. Kalau asal daripada nahwu itu sendiri untuk fi'il madi dan fi'il amar dia dimabnikan hukum asalnya. Untuk fi'il sesuai dengan kaidah asal. Idil aslu fiha al-bina. Warobu, beliau mengirobi, ulama nahwu mengirobi fi'il mudhari
Itu ala khilafil asli. Asalnya gini, baik madi, baik mudhari maupun amar, semuanya itu mabni. Kalau fi'il itu mabni. Asalnya mabni, semuanya mabni. Idrib, doroba, yadribu, semuanya mabni. Dan ini sesuai dengan kaidah asal. Kalau mabni untuk fi'il, kalau mu'rab untuk isim. Namun untuk fi'il mudhari, ulama nahwu ini mengi'robi. Kenapa? Ala khilafil asli fihi, dia i'rabnya tidak sesuai dengan kaidah dasar, tidak sesuai dengan undang-undang awal, bahwa yang awalnya itu kalimat fi'il itu semuanya mabni, sementara untuk fi'il mudhari dia tidak mabni, dia mu'rab. Maka dia keluar daripada hukum asal. Seperti lafadz yarukna manfutin. Lafadz yarukna ini sudah tidak lagi tidak lagi mabni, dia justru malah menjadi jazm. Dia berubah daripada hukum asal. Inti daripada keterangan pada kesempatan kali ini adalah untuk fi'il amar dan fi'il madi itu dimabnikan sesuai dengan hukum asal, sementara untuk fi'il mudhari ulama nahwu itu mengi'robinya dengan alasan dia keluar dari hukum asal. Tapi syaratnya fi'il mudhari kalau berubah itu in ariya min nuni taukidin mubasyirin. Begitupun dari nun inas, nun taukid sakilah khafifah. Yang ketiga nun yang menunjukkan makna niswah. Udah cukup kesempatan kali ini penjelasan tentang fi'il amar, fi'il madi dan fi'il mudhari. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna yang tersembunyi dari fi'il amar dan fi'il madi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il amar. Fi'il amar itu kan menunjukkan kata perintah. Berarti kalau kata perintah itu kan sekarang. Iya kan? Contohnya, Mas, pergilah. Berarti kan sekarang. Yang harus dia lakukan itu sekarang kan? Pergilah. Mas, tidurlah. Tidur. Harus sekarang posisinya. Sementara untuk madi, itu adalah masa yang lampau. Madi itu kan zaman lampau. Untuk zaman yang lampau dan zaman sekarang, itu dimabnikan. Hak paten, takdirnya memang seperti itu. Mabni. Yang lalu ya sudah seperti itu. Yang sekarang yang harus dikerjakan ya memang seperti itu. Sementara untuk fi'il mudhari ini adalah menunjukkan masa depan. Untuk masa depan a'rabu, mu'rab, berubah-ubah. Untuk masa depan kita berubah-ubah kan? Kita berubah. Sementara untuk yang sudah lalu dan yang sekarang kita kerjakan ya harus sudah terjadi dan sedang terjadi, tidak bisa dirubah. Sementara untuk masa depan 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, bahkan 1 jam kemudian, ini kan bisa berubah ke depan. Makanya mu'rab untuk fi'il mudhari. Tapi syaratnya in ariya min nuni taukidin, dia terlepas daripada nun taukid yang menunjukkan makna penguatan. Taukid itu kan untuk memperkuat. Artinya kalau ke depan itu tidak ada sesuatu yang menguatkan, berarti kamu bisa berubah-ubah. Lain halnya ketika masa depan itu kamu memiliki sesuatu yang kuat, misalnya besok saya harus begini, maka di situ mabni statusnya. Tapi kalau kamu tidak punya nun taukid masa depan, tidak memiliki target yang kuat di masa depan, kamu akan berubah-ubah ke depannya itu. Mubasyirin wa min nuni inasin. Begitupun ketika kamu ke depan dengan seorang perempuan, menunjukkan makna perempuan terhadap seorang perempuan, kamu pasti berubah. Jangankan kita jangankan yang masih sendiri, yang masih jomblo, orang yang sudah menikah saja ketika berhubungan dengan seorang wanita, dia akan berubah loh ke depan. Walaupun punya target, pasti akan berubah. Karena pemikiran dari 2 orang. Kalau laki-laki mungkin memiliki tekad itu bisa kuat, tapi ketika ditemukan dengan seorang wanita, dia akan berubah posisinya. Apalagi bagi seorang pelajar, bagi seorang yang sedang mempelajari alfiyah, apalagi memperdalam alfiyah, yang ujiannya itu biasanya tidak terlepas dari seorang wanita. Pasti. Kayaru naman futin, seperti lafaz yaru naman futin, wedi, takut.
terhadap seseorang yang nanti terkena fitnah. Artinya ketika dengan seorang wanita pasti akan terkena fitnah. Ya, seperti itulah kira-kira. Sekali lagi, untuk masa lampau dan masa sekarang mabni, ketetapannya sudah seperti itu. Sementara untuk masa depan mu'rob bisa berubah-ubah ketika tidak ada sesuatu yang memperkuat. Tidak ada janji, tidak ada tekad yang kuat untuk atau target masa depan yang kuat. Begitupun dengan terlepas dari seorang wanita masa depan, maka dia bisa berubah-ubah. Seperti contoh Yaruna Manfutin, saya takut nanti terkena fitnah. Ya, ini khusus untuk Inas. Sudah cukup, hanya sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang tanya silahkan. Kalau nggak ada, untuk teman-teman yang ada di YouTube, silahkan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.